Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Firman Kristanto dengan NIM 241091950086 dari kelas 01 SKMM 01 Universitas Pamulang Serang reguler B. Di sini saya akan membuat video untuk perbaikan tugas UTS dan UAS mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang dimana diampu oleh dosen Bapak Irfan Fatoni Eskom Mkom. Langsung saja di sini kita ke soal perbaikan. Yang pertama di sini nomor 1 sampai dengan 7 yakni praktek Word, yakni penggunaan icon, bullet numbering, drop cap, mail merge, penomoran halaman, daftar isi, hingga daftar pustaka otomatis. Di sini langsung saja saya akan mempraktekannya. Kita buka Microsoft Word. Lalu untuk praktek yang pertama yakni contoh penggunaan dari icon di atas atau icon yang ada di home di bagian tab font. Yang pertama di sini ada bold. Bold sendiri untuk menebalkan kalimat atau kata yang ingin kita tebalkan. Langsung saja ke contoh, semisal kita punya kalimat contoh di atas. Contohnya ketika kita ingin menebalkan kalimat atau kata, di sini saya akan menebalkan semua kalimat di sini, maka select semua kalimat di sini, lalu di bagian font kita klik yang bold, maka bisa terlihat di sini semuanya, semua kalimat menjadi tebal karena sudah di bolding. Kalau kita contoh untuk hanya satu kalimat kayak gini sama. Lalu untuk nomor atau contoh penggunaan icon selanjutnya yakni bagian italic. Untuk italic sendiri contoh kalimat atau penggunaannya sebagai berikut. Untuk italic sendiri ini kita akan memiringkan kalimat atau agar terlihat miring. Sebagai contoh, kita langsung klik saja bagian ini, maka kalimat yang kita select semua tadi akan berubah seperti ini. Coba kita ulang. Ketika kita memilih satu kata ini lalu di italic bagian font, maka dia akan sedikit miring. Lalu untuk icon selanjutnya yakni underline. Underline ini atau garis bawah, kita langsung saja penggunaan underline sama, kita select kalimat yang ingin di underline atau di garis bawahi sebagai contoh ini, lalu pencet di bagian font dan underline, maka bisa terlihat di sini kalimat atau kata yang kita select tadi memiliki garis bawah. Kita juga di underline ini bisa mengedit style dari underline-nya, bisa garis dua atau titik-titik sesuai kebutuhan kita masing-masing. Lalu untuk selanjutnya yakni bagian track stroke atau garis tengah atau coret ya. Kita langsung ke contoh saja. Kita sama select bagian yang ingin kita coret seperti contoh ini, maka akan menghasilkan seperti ini ya, coret tengah. Kita contoh lagi, misalnya kita akan contohkan di satu kata ini, kita coret tengah, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, icon selanjutnya yakni subscript atau teks kecil ke bawah.
Di sini biasa digunakan di bagian rumus kimia atau fisika. Seperti contohnya, saya akan membuat uh, X, X2, lalu B1, A5, A5, contoh. Di sini saya akan coba untuk mengecilkan angka di bawah, atau yang di bawahnya ya, atau A2, A2, A2. Di contoh ini, saya akan mengecilkan yang bagian ini. Kita pilih font bagian yang tadi, subscript. Maka terlihat di sini, dia akan mengecil ke bawah. Kita coba contoh yang lain. Ini, atau hurufnya juga bisa. Seperti ini. Begitu penggunaan subscript ya. Lalu untuk icon selanjutnya yakni superscript. Untuk kalau yang tadi di bawah, kecil di bawah, yang ini di atas. Ini biasanya digunakan dalam matematika kayak kuadrat dan lain-lain. Kita contohkan dalam kuadrat ya. Kita nomor acak atau mungkin kalimat. Biasanya teman-teman mungkin menulis ya seperti ini ya. Contoh pertama, ketika kita ingin membuat 255 kuadrat, maka kita bisa gunakan fungsi ini. Kita pilih duanya, lalu akan jadi 255 kuadrat. Sebagai contoh yang kedua, ketika kita ingin membuat 36 kuadrat 6, kita bisa pilih seperti ini. Contoh lainnya juga seperti itu. Atau mungkin yang ini kalimat biasa chat ya, kita bisa seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk subscript sendiri. Untuk tahap selanjutnya yakni ke bagian text effect atau tipografi. Tipografi atau efek ini biasanya untuk memberikan kesan menarik pada teks yang akan kita buat. Contoh teksnya, ini masih di terselect ya. Contoh tipografi. Kita select kalimat yang ingin kita memberikan efek agar lebih menarik ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini akan muncul seperti ini. Lalu untuk tahap selanjutnya yakni highlight, text highlight color. Untuk meng-highlight sebuah teks, langsung ke contoh yang ada nih. Semisal saya akan meng-highlight contoh kalimat penggunaan italic. Kita highlight, maka hasilnya seperti ini. Kalimat akan ter-highlight. Ketika kita ingin merubah warna, juga bisa klik di bagian sini, lalu pilih warnanya sesuai preferensi teman-teman. Oke, selanjutnya sudah, kita masuk ke icon font yang ini, font color atau pewarnaan pada font atau teks. Kalau kita lihat teman-teman di sini warna hitam, kita akan ubah menjadi misal warna biru. Kita pilih yang teks tadi di bagian font, lalu di bagian A, terus ada garis bawah merah. Kita pilih warna biru. Maka terlihat di sini teksnya berwarna biru, fontnya berwarna biru. Kita ketika ingin mengubah font yang lain juga kita bisa merah, biru, dan lain-lain. Selanjutnya yang nomor 2, memiliki contoh nomor 2, memiliki blood numbering dan drop cap. Di sini langsung saja kita praktekkan di page selanjutnya. Bullet sendiri ini merupakan tanda, seperti contoh misal saya ingin membuat poin-poin aktivitas bangun, ini masih terbawah ya, bangun, sarapan, olahraga, belajar, gitu. Seperti contoh poin-poinnya ini ya. Untuk memberikan bullet sendiri, kita masuk ke bagian home.
Lalu di tab paragraf kita akan menemukan bagian yang icon ini ya. Nah, bisa terlihat di sini muncul bulat. Kita bisa select poin-poin yang kita ingin berikan bulat atau tanda. Kita bisa klik, maka dia akan berubah seperti ini. Kita juga bisa merubah stylenya, bisa bulat, lalu tanda panah, checklist, kotak, atau yang lain-lain, tergantung kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya yakni bagian numbering atau penomoran. Penomoran ini seperti contoh kita ingin membuat tata atau cara-cara. Seperti contoh kita ingin membuat siapkan Nah, untuk numbering sendiri atau penomoran kita sama select seperti yang bulat tadi. Lalu di bagian paragraf di samping bulat ada bagian numbering di sini ya. Langsung saja kita klik, dia bisa langsung ada penomoran. Oke, selanjutnya drop cap. Drop cap ini memiliki style seperti jika teman-teman tahu seperti koran. Seperti contohnya di sini saya ingin menggunakan ya, kalimat ini. Untuk drop cap sendiri kita masuk ke bagian insert, lalu di bagian teks di sini terlihat ya ada add drop cap, atau kita bisa lihat contohnya seperti style koran sama ya. Coba kita klik drop, akan muncul seperti ini. Oke, untuk soal selanjutnya yakni memiliki sertifikat mail merge dalam bentuk landscape. Di sini kita akan mempraktekkan membuat sertifikat dalam bentuk landscape. Yang pertama, siapkan bikin template-nya, template untuk sertifikat. Di sini karena saya sudah punya, saya akan menggunakan template yang ini ya. Lalu siapkan juga file Excel, yang dimana nanti file Excel ini kita gunakan untuk data yang akan kita input di sertifikat tersebut. Seperti contoh, saya di sini sudah memiliki data Excel yang terdiri dari nama-nama peserta, terdiri dari nomor 1 itu Ahmad Pratama, Budi Santoso, yang lain-lainnya hingga 30 orang, dari 1 sampai 30 orang. Di praktek sertifikat sheet pertama, untuk mailing sendiri, mail merge, kita masuk ke bagian mailing, lalu select mailing, lalu bagian start mail merge kita select recipient untuk memilih file yang akan kita input. Karena file yang sudah ada, kita akan menggunakan yang use excited yang sudah ada. Lalu kita pilih file yang tadi sebelumnya, praktek sertifikat. Oke, open. Tadi di sheet pertama, oke. Lalu ketika sudah masuk, dia otomatis akan muncul bagian yang berat insert ini ya. Kita langsung saja select bagian yang kita ingin ubah. Karena saya ingin mengubah tadi input nama, maka select yang nama, lalu masuk ke bagian insert merge field, kita pilih nama peserta. Jika sudah seperti ini, untuk melihat hasilnya kita langsung ke preview result atau lihat hasil. Langsung otomatis 30 data yang tadi masuk ke teman-teman. Kita bisa lihat ke 30 yang tadi. Oke, sampai 30 data
yang sesuai dengan Excel yang tadi ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 4 memiliki penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Ini penomoran halaman di tiap lembar di Word. Di sini untuk penomoran sendiri kita masuk ke bagian di insert. Di bagian insert, lalu di header and footer. Kita masuk ke page number atau penomoran halaman. Kita pilih formatnya sesuai yang ada di soal, yakni bawah kanan, berarti bottom of page, lalu kita pilih kanan. Ini kiri, ini tengah, ini kanan. Kita pilih, maka bisa terlihat untuk tiap halamannya sudah memiliki nomor yang dari 1, 2, 3, 4, dan 5 halaman. Oke, untuk selanjutnya, soal selanjutnya nomor 5 ya, memiliki daftar isi otomatis. Di sini kita akan membuat daftar isi otomatis. Kita langsung saja daftar isi otomatis. Nomor 6 memiliki daftar gambar dan tabel dan citation dan daftar pustaka. Kita langsung coba. Untuk nomor 5, daftar isi otomatis. Di sini langsung saja poin-poin contohnya untuk bagian daftar isi otomatis. Kita masuk ke bagian reference, lalu select bagian yang ingin kita, bagian reference, bagian table of content. Kita akan meng-add text atau memberikan leveling pada bagian-bagian ini ya. Kalau level 1 itu heading 1, heading 2, heading 3, dia akan muncul makin besar, makin kecil, makin seperti heading dan subbab. Langsung aja contoh. Di sini saya akan leveling daftar sampai bab 1 itu level 1, lalu masalah 1 sampai 3 ini level 2, lalu ini level 1, penyelesaian level 2, penutup dan daftar pustaka ini level 1. Untuk menampilkan daftar isi otomatis, kita masuk reference, table of content lagi, di bagian table of content. Kita klik bagian ini, maka dia otomatis akan mengeluarkan daftar isi di sini. Kita bisa edit sedikit ya. Kita bisa modify. Warna hitam, bold, lalu peletakan di tengah. Bisa terlihat ya. Untuk ketika ingin mengupdate, kita bisa di-update di sini sebagai contoh. Misal saya ingin menambahkan penyelesaian 4, kita select penyelesaian 4, lalu bagian reference lagi dia text level ke level 2 karena penyelesaian tadi. Lalu masuk ke update table, pilih update entire table. Bisa terlihat dia langsung masuk di bagian penyelesaian 4. Untuk selanjutnya, setelah daftar isi, yakni daftar gambar dan tabel otomatis. Langsung saja. Di sini saya akan menginput gambar. Masuk ke bagian insert, picture, this device. Pilih gambar yang sudah teman-teman siapkan. Seperti contoh saya di sini akan menggunakan logo Empang dan ketika sudah, kita bisa rapihkan sesuai keinginan teman-teman. Lalu
Setelah sudah terinput, kita masuk ke bagian reference, lalu masukkan bagian insert caption atau masukkan caption. Di bagian insert caption ini kita new label untuk menambahkan label baru, yakni gambar. Oke, jika sudah, oke lagi. Dia otomatis akan ada di sini. Kita bisa edit stylenya juga, modify, atau letak di tengah, nomor warna biru, atau Times Roman, atau ya, kaligrafi. Dia otomatis akan di tengah. Kita namai logo Unpad. Kita edit biru tidak terlihat ya. Oke, captionnya sudah ada daftar caption. Jika ingin untuk menampilkan tabel gambarnya, kita contoh langsung ke reference bagian insert table of figure. Dia akan memunculkan gambar yang daftar-daftar gambar yang ada. Sebagai contoh seperti ini. Kita masukkan gambar lagi di insert, lalu Yayasan Sosmita Jaya. Masuk di halaman kedua ya. Di sini bisa kita ulang lagi seperti sebelumnya. Reference, masuk ke bagian insert caption, pilih gambar. Otomatis dia akan menjadi gambar satu. Yang sebelumnya berarti gambar dua karena dia di atas ya. Kita beri nama logo Sosmita Jaya. Oke, jika sudah, kita upgrade daftar tabel gambarnya. Daftar tabel gambarnya kita isi, kita update entire table. Maka otomatis dia akan muncul seperti ini, gambar 1, gambar 2, dan lain-lain. Daftar dari isinya, masuk ke reference di bagian insert table of figure. Kita pilih tabel, karena dari gambar sekarang tabel. Oke saja, maka akan keluar seperti ini. Oke, untuk selanjutnya nomor 7 memiliki citation dan daftar pustaka otomatis. Ini kita tekan. Untuk daftar pustaka sendiri, langsung saja sedang diselenggarakan ujian akhir di Unpad. Untuk bagian citation kita masuk ke manage source. Karena di sini saya sudah ada, jadi kita delete dulu. Kita buat baru new, lalu author ini siapa yang berbicara atau dari mana kalimat tersebut. Contohnya Marcel. Title dulu ujian akhir semester 2020. Kalau bisa ada contoh Unpad. Oke. Jika sudah, ke reference bagian insert caption. Maaf, salah. Bagian insert citation. Marcel 2020. Untuk menampilkan daftar pustaka sendiri, langsung saja ke bibliografi, di reference dan bibliografi, pilih yang, maka daftar pustaka akan keluar.
untuk bagian yang Word ini sudah. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi ulangan akhir semester atau UAS, di mana kita di sini akan menggunakan materi Excel, di mana untuk nomor satunya sebagai berikut: tentukan rumus untuk ngasih total terbesar rata-rata dari tabel berikut ya. Langsung saja kita praktekkan. Di sini sudah ada tabel seperti yang tadi. Untuk menghitung total sendiri kita bisa menggunakan rumus SUM. Kita ketikkan SUM, kita pilih antara tugas UTS dan UAS, tutup kurung, lalu kita enter. Maka hasil dari tugas UTS dan UAS jika dihasilkan menjadi seperti berikut. Lalu untuk mencari nilai terbesar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max atau maksimal. Lalu kita select di antara tugas UTS dan UAS. Kita akan mencari nilai terbesar di antara tugas UTS dan UAS. Kita enter, maka akan keluar nilai-nilai terbesar dari antara tiga ini ya, data F3 ya. 396. Lalu selanjutnya, kolom selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil. Untuk nilai terkecil sendiri kita bisa menggunakan rumus min. Tutup kurung, kita pilih seperti tadi, nilai tugas UTS dan UAS, lalu enter. Maka hasilnya akan menampilkan nilai-nilai terkecil di antara tiga tugas UTS dan UAS. Lalu selanjutnya kolom nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus average atau rata-rata. Kita select dari tugas dan UTS sampai UAS. Kita akan mencari rata-rata tiga nilai tersebut. Kita enter, maka nilai rata-ratanya 29, 91, dan seterusnya. Lalu untuk bagian lulus atau gagal, kita akan menggunakan rumus if. Dalam logika soal tadi, nomor 2, apabila nilai rata-rata lebih dari 75 maka hasil yang lulus, selain itu maka gagal. Oke, langsung saja. Berarti jika atau if nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, maka diminta value if true, atau jika benarnya maka dia lulus. Lalu value if false, data salahnya, maka dia akan gagal. Tutup kurung, enter. Seperti ini ya. Jadi misalnya rata-rata di atas 75 lulus, 91 lulus. Ketika kita ubah menjadi 70 misalkan, dia akan gagal. Seperti itu. Lalu untuk grade sendiri kita akan menggunakan rumus if bertingkat. If bertingkat ini sama seperti tadi. Contohnya if tutup kurung nilai rata-rata lebih dari sama dengan 90, maka value if true-nya, value jika benarnya, dia mendapatkan grade A sesuai yang ada di soal sebelumnya ya. Lalu kita ulangi, if tutup kurung nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka dia mendapatkan value B. Selanjutnya terus ya ikuti.
value-nya D, grade-nya D. Lalu untuk value if false kita bisa langsung berikan E. Maka selain 60, di bawah 60 dia akan mendapatkan value atau grade E. Tutup kurung, kita bisa lihat ya, jika nilai rata-ratanya 79, C, B, jika kita contoh ini di bawah 60 misalnya 50, dia E. Contoh lain lagi misal 49 atau 59, dia tetap E, tetap 90, di atas 90. Ini logiknya ya. Ke selanjutnya ini sudah. Untuk selanjutnya nomor 3, yakni pada tabel berikut cari lulus atau gagal menggunakan if and, if or, dan kombinasi or dan and. Langsung saja kita praktekkan. Di sini sudah ada tabelnya. Jadi kita langsung saja praktekkan. Kolom pertama menggunakan rumus if. Dimana ketikkan if, logical testnya jika nilai lebih dari sama dengan 85 sesuai yang ada pada di soal ujian, maka value if true-nya yakni lulus, dan value if false-nya dia gagal. Tutup kurung. Bentar. Di sini akan muncul hasilnya jika logiknya ini nilai pada tabel di C2 lebih dari 85 maka lulus, jika tidak tercapai maka gagal. Sebagai contoh coba kita ubah ini jadi 85, maka dia lulus. Lalu jika ini kita tulis jadi 70, maka dia akan gagal. Lalu untuk contoh selanjutnya, yakni penggunaan huruf if dan juga and, yang dimana pada contoh soal apabila lulusannya 1 dan nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka hasilnya lulus, selain itu maka gagal. Langsung saja kita akan menggunakan rumus if and, tutup kurung logicalnya, jika dia lulusan S1 sesuai yang diminta pada soal dan nilainya lebih dari sama dengan 90, tutup kurung, maka value true-nya yakni lulus, dan jika tidak tercapai maka gagal. Tutup kurung, gagal. Untuk event sendiri ini mewajibkan dua persyaratan ini terpenuhi. Jika salah satu saja yang terpenuhi maka hasilnya gagal. Seperti contoh, jika saya ubah yang lulusan SD ini menjadi lulusan S1, lalu dia nilainya mendapatkan 95, maka hasilnya lulus. Lalu untuk selanjutnya, ya ini penggunaan rumus if dan juga ditambah dengan or. Langsung saja ke contoh soalnya, dimana dia apabila lulusannya 1 atau nilai lebih dari 1 atau sama dengan 90 maka hasilnya lulus, selain itu maka gagal. Untuk or sendiri ya keterbalikan dari n. Jika n meminta dua persyaratan terpenuhi, maka or hanya salah satu persyaratan saja yang harus terpenuhi. Jadi contohnya if or kurung dia sama dengan S1 sesuai yang di soal,
dan nilainya lebih dari 90, tutup kurung, maka logical value if true-nya lurus, dan jika tidak gagal. Tutup kurung. Dan ini sudah value if true-nya sudah, value if false sudah, langsung saja lurus. Kita ubah ke SD dulu di contoh awal ya. Gagal lulus sesuai pada kriteria di soal. Apabila lulusannya 1 atau nilai lebih dari hanya salah satu persyaratan yang harus terpenuhi. Walaupun dia lulusan SD, jika nilainya 90 maka dia lulus. Jika saya coba contohkan ubah ini menjadi 95 atau lebih, maka dia juga lulus. Seperti itu. Untuk selanjutnya yakni penggunaan rumus if, and, dan juga or. Untuk if and or sendiri, kita langsung saja menggunakan rumus if, or. Sesuai pada soal, apabila lulusan SD maka nilainya 70 hasilnya lulus, selain itu gagal. Apabila lulusan SMP 75 hasilnya lulus, selain itu gagal. SMA 80 hasilnya lulus, selain itu gagal. S1 nilainya 85, selain lulus, selain itu gagal. S2 maka nilai 90 maka lulus, selain itu gagal. Langsung saja ke contoh soal ya. If or and lulusan sama dengan SD dan nilai dia sama dengan 70 sesuai yang ada pada soal tadi, and kedua sama dengan SMP, keduanya nilai sama dengan 75, and lagi 1 berubah sama dengan SMA, keduanya nilai sama dengan 80, and kedua sama dengan S1 dan nilainya dia sama dengan 85, dan kedua sama dengan S2, keduanya boleh dengan 90. Lalu masukkan value if true-nya. Jika tercapai maka lulus, jika fail atau salah maka dia gagal. Turun, enter. Maka terlihat di sini jika anak SD ini nilainya lebih dari 70, sebagai contohnya 70, maka dia lulus. Lalu untuk yang SMP, jika dia lebih dari 75 sesuai soal dari 75, maka dia lulus. Lalu yang SMA, jika dia muridnya yang SMA jika dia lebih dari 80 maka dia lulus. Selanjutnya yakni nomor 4 dan 5, menggunakan rumus untuk mengisi K1, 2, 3 sampai dengan K6, yang dimana sesuai tabel ini kita akan menggunakan rumus if di antara K1 hingga K3 dan menggunakan huruf VLOOKUP dari K4 sampai K6. Kita langsung contohkan di Excel. K1 sampai K3 kita akan menggunakan if ya, dengan ketentuan kita ambil digit sebelah kiri berarti menggunakan left, ambil 2 digit dengan tengah menjadi mid, dengan 3 berarti dengan right.
Dan ini juga sama ya, VLOOKUP plus left mid right. Oke, langsung saja sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Irfan Fatoni, Eskom Emkom, menjelaskan kalau untuk yang outputnya nantinya akan mengeluarkan output keterangan yang ada seperti ini. Sebagai contoh, langsung saja sama dengan if left text-textnya yang ini, lalu num stars-nya itu berapa yang kita ambil, karena di soal tadi disuruh mengambil 6, berarti 6 dimulai dari unpam 1, berarti if left 6 sama dengan unpam 1, maka value if true nya dia akan menampilkan sistem komputer. Selanjutnya if left text-nya yang ini, dan charge-nya 6, kita ambil 6 huruf dari left atau kiri, lalu sama dengan jika left dengan umpam 2, kalau dia logisnya umpam 2, terdeteksi umpam 2, maka dia value if true nya akan keluar sebagai sistem informasi sesuai yang ada pada keterangan di bawah dan yang dijelaskan oleh Bapak Irfan Fatoni. Selanjutnya if left left B2 kita ambil 6 sama dengan value if true nya 4 dia teknik mesin. Lagi if B2 nya search yang ininya B2 umpam 5, umpam 5, maka value if true dia akan keluar kita tutup. Dia akan keluar sebagai keterangan berikut sesuai dengan
yang ada di soal dan penjelasan dari Bapak Irfan Fatoni. Selanjutnya yang mid, if hampir sama seperti sebelumnya. If mid dimulai dari karena kita akan mengambil dua kode ini SKS TETM, berarti start dari 8 dari kiri 2 ke 8 ya 8. Kita 6 charge-nya kita akan mengambil 2 karena SKSI saja ya, TE dan sebagainya. Lalu sama dengan seperti tadi SP SK, jika 2 SK maka dia akan keluar sebagai lucunya sistem komputer. Dia akan keluar sebagai sistem komputer jadi banyak 8 kita berubah kalau tadi SK saat ini SI, yang ini SI, maka dia pada isunya akan memunculkan sistem informasi. Oke, selanjutnya ini start dari 8 kita ambil 2 sama dengan jika dia TE maka nilai value nilai true-nya yang akan keluar teknik elektron. Lagi ini start 8 ambil 2 sama dengan if mid tadi TE sekarang TM. Jika dia TM maka value yang akan keluar teknik C ini mesin. Lalu selanjutnya if B2 sama dengan B2 kita ambil 8 2 ambil 8 2 sama dengan TM sekarang HK ya, maka value jika benarnya keluar untuk maka akan keluar seperti ini. Jadi jika kita if mid, jika kita ambil kode dari B2 ini, kita ambil dari 8, berarti dari 8 dari sini S, kita ambil 2, SK berarti kita ambil 2 ini saja, maka dia akan sistem komputer. Lalu yang ini jika dia terdeteksi SI, dia akan menerjemahkan sebagai sistem informasi dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya if write. If write sama B2 nomor charge-nya kita ambil 3 dari belakang saja, sesuai dengan soal yang ada di UAS juga. Kita ambil 3. Lalu sama dengan 1, maka value yang akan keluar sistem komputer. Selanjutnya if write B2 kita ambil 3 jika dia terbaca 002 maka dia true-nya sebagai sistem informasi.
kelucunya di teknik elektro. Dia value-nya akan keluar sebagai teknik. Jika dia menampilkan kosong itu 5, maka output yang akan keluar sebagai hukum. Maka outputnya akan seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi logikanya, jika kita mengambil kanan dari kode dari baris B ini sebanyak 3 huruf dari kanan, jika dia terdeteksi 001, dia akan menambahkan sistem komputer. Jika dia mendeteksi 002, dia akan menjadikan sistem informasi dan seterusnya. Lalu untuk untuk K4 sendiri, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan sama ya, menggunakan combo right, mid, dan left juga. Langsung saja VLOOKUP left, kita ambil 6 seperti di soal 6 dari Unpam 1, VLOOKUP left 6. Lalu kita pilih tabel array atau tabel yang akan dituju. Kita akan menggunakan tabel yang ini ya. Jika sudah, jangan lupa di F4 untuk mengunci, lalu koma, dikunci agar tidak ini ya, error. Lalu kolom index number atau kolom keberapa yang akan ditampilkan. Karena saya akan menampilkan yang keterangan, berarti di kolom ke 1, 2, 3, 4, yang ke-4. Setelahnya range lookup, bisa kita tulis false atau 0. Di sini saya tulis 0 aja. Oke. Dia akan menampilkan sistem komputer, sistem informasi, dan teknik elektro. Selanjutnya, VLOOKUP dengan mid, karena kita akan mengambil tengahnya saja, yang dua huruf. Start dari ke-8, start dari 8, 2 huruf yang kita ambil, lalu tabel array atau tabel yang kita akan jadikan ini dari sini. Jangan lupa juga di F4 tutup kurung. F4 dia akan kolom indeks ke 1, 2, 3, karena saya akan mengambil dari 1, 2, 3 keterangan juga. Yang ketiga 0. Oke, dia akan menampilkan sama seperti sebelumnya ya, hanya saja membedakan rumusnya. Selanjutnya VLOOKUP dengan right, sesuai dengan yang ada di soal. Kita akan mengambil 3 dari kanan, maka kita akan mengambil B2 sebagai teksnya, nom charge 3
yang kita ambil. 3 kode yang kita ambil, lalu tabel array-nya kita jadikan dari kode ini ke keterangan. Jangan lupa di F4. Lalu kolom indeksnya, kolom indeks ke 2 yang ini, dari sini ke sini 2, karena kita select-nya dari sini ke sini. Lalu false, enter. Maka hasilnya sama seperti yang keterangan yang sudah dijelaskan, sesuai dengan yang ada di soal berikut dan yang sudah diterangkan oleh Bapak dosen Evan Fatoni. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.